Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang hak merek. Tentu saja materi ini sangat penting untuk kita ketahui ya teman-teman, terutama bagi pelaku bisnis yang awal dan juga siapa saja yang ingin melindungi identitas produknya terhadap merek tersebut. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Indo Zainabun. Saya Muhammad Subaidi. Saya Febina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak merek. Apa sih hak merek itu? Hak merek itu merupakan hak eksekutif yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk menggunakan suatu merek tertentunya. Dalam kegiatan perdagangan, barang atau jasa itu diberikan hak merek. Merek ini itu bisa berupa nama, logo, simbol atau gabungan dari semuanya yang membedakan produk atau jasa tersebut. Kenapa harus ada hak merek? Karena produk itu bisa ditemukan dari merek tersebut gitu. Hak merek ini tentunya sangat penting teman-teman, agar konsumen dapat mengenali produk asli yang mana dan terhindar dari kebingungan antara produk yang lain atau bisa disebut plagiasi dari produk yang lain. Dengan adanya hak merek juga, pemilik merek punya ketentuan hukum untuk melindungi mereknya dari penyalahgunaan dari pihak-pihak lain. Tentu hak merek ini sangat berguna teman-teman. Nah, dan ada juga sejarah hak merek, yaitu sekarang kita lihat contohnya seperti hak merek, contohnya logo Apple pada produk handphone elektronik, atau merek Nike pada merek sepatu. Kedua merek ini sudah sangat dikenal luas dan dilindungi secara hukum. Kenapa dilindungi secara hukum? Justru kalau hak merek itu sudah didaftarkan dalam perlindungan hak merek, jadi ketika ada yang mau memalsukan atau menembak sesama merek itu, pasti ada kode atau barcode gitu. Dan lagi secara sejarah hak merek sudah ada sejak lama. Di Indonesia perlindungan merek mulai diatur secara formal sejak diterbitkannya Undang-Undang Hak Merek pada tahun 2001. Sebelum itu pengaturan merek masih terbatas dan belum ada perlindungan hukum yang kuat. Dengan UU merek, memiliki merek mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun dan bisa diperpanjang. Dan ada juga kasus pelanggaran dan penyelesaian dalam hal ini. Contohnya ada kasus terkenal antara Adidas dan sebuah toko yang menjual produk dengan logo yang mirip seperti Adidas secara ilegal tanpa izin. Dan Adidas melaporkan pelanggaran tersebut ke pengadilan dan berhasil mendapatkan keputusan untuk menghentikan penjualan produk ilegal tersebut dan mendapatkan ganti rugi. Namun tidak semua kasus pelanggaran harus sampai ke pengadilan. Penyelesaian dalam pelanggaran merek juga dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa berunding dan mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses pengadilan, di mana dalam proses ini lebih cepat dan tidak dapat menghindari biaya besar. Yang kedua, proses administratif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Pemilik merek bisa mengajukan keberatan atau gugatan administratif kepada pihak DJKI jika ada pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin, dan DJKI akan memeriksa dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang sudah ada. 3. Proses peradilan. Jika mediasi dan proses administratif tidak membuahkan hasil, pemilik merek dapat melanjutkan ke pengadilan niaga. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku dan bisa memberikan sanksi berupa penghentian penggunaan merek, denda, dan lain-lain. Dengan adanya mekanisme penyelesaian ini, hak pemilik merek dapat dilindungi secara efektif dan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran bisa diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Baik, itu merupakan penjelasan dari kami dari kelompok 4 tentunya tentang hak merek. Beberapa yang kami sudah jelaskan tentang pengertian hak merek serta contoh dan sejarahnya serta kasus-kasus dan cara penanganan juga. Mungkin video ini
sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendengarkan dan bisa menambah wawasan kalian, terutama dalam menjaga dan melindungi produk identitas bisnis kalian. Jangan lupa, hak merek itu adalah investasi penting untuk keberlangsungan usaha kita. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.